Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti namanya ya, zona. Jadinya ini tempat bagaimana orang-orang dijamah Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Ini kisah seorang ibu loh yang luar biasa gigihnya, memperjuangkan anak-anaknya yang mau menikah, yang mau bahkan mengikuti kompetisi lomba bela diri. Ibu ini memperjuangkannya dengan doa-doanya sehingga mujizat demi mujizat dialaminya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada hal yang lebih menurut saya itu lebih penting dari semuanya itu. Tamu saya inilah Ibu Maria. Shalom Ibu. Shalom. Sehat luar biasa, sukacita. Luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Wajah yang penuh dengan kemenangan ya. Ibu Maria itu boleh tahu itu mulai kenal Tuhan Yesus secara beneran itu mulai kapan? Secara beneran itu ketika sebelumnya saya belum kenal Tuhan Yesus karena waktu itu mungkin hidup dengan kekuatan sendiri dan saya belum bergereja di Elsade. Waktu itu saya layat di rumah tetangga dan di situ. Jadi waktu kecil itu dari memang Kristen tapi Kristen-Kristenan gitu ya, maksudnya ya. KTP-nya saja. Jadi nggak pernah ke gerejanya, cuma Paskah sama Natal. Kalau istilahnya kapal selam pemirsa. Timbul tenggelam. Timbulnya waktu Natal sama Paskah, habis itu tenggelam lagi. Oke, udah masuk di zonanya Tuhan, masih ada zona mujizat. Zona mujizat. Soal mau menikahkan anak itu gimana itu? Jadi mujizat itu saya awali dari tahun 2023 kemarin kan ada kegerakan juga puasa 21 hari. Nah, kalau untuk puasa saya memang sebelumnya sudah biasa puasa. Kalau mau melakukan apapun atau punya pergumulan pasti saya puasa. Nah, di situ saya benar-benar percaya mengawali awal tahun dengan puasa. Pasti saya menjalani setiap tahunnya nanti akan diberi kemudahan. Karena kita benar-benar minta tuntunan sama Tuhan. Betul. Nah, dari situ saya bilang, Tuhan, ini tahun bangkit dan terang kan itu. Bangkit jadi terang. Waktu itu ya, waktu 2003 kemarin itu. Nah, di situ saya benar-benar saya percayai 2023 ya, tahun 2023 kemarin benar-benar itu tahun kemenangan bagi saya. Meskipun saya punya banyak pergumulan. Nah, di awal puasa itu saya doa, Tuhan, banyak sekali problem masalah saya di tahun ini yang harus diselesaikan. Saya hanya punya hati Tuhan, tapi saya percaya kalau saya benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Karena sebelum-sebelumnya setiap ada pergumulan ditolong Tuhan. Jadi saya percaya banget gitu loh. Jadi sudah mujizat. Ini pun mujizat yang pergumulannya gede pasti Tuhan tolong lah ya. Oke, ini yang pernikahan itu ya. Jadi Februari itu saya doa minta hikmat Tuhan. Kalau saya mau menikahkan anak saya yang pertama itu Andika itu, saya minta bulan apa sebaiknya. Nah, dari situ saya masuk ke Pondok Daud, saya sering muji nyembah di situ dan saya minta benar-benar yang Tuhan itu kasih hikmat apa, supaya nanti setiap langkah saya nggak salah. Nah, Tuhan berikan waktu itu antara bulan September sama Oktober sampai Oktober, ya gitu. Jadi itu sudah jadi saya sudah hayem gitu loh. Kemudian yang problem yang kedua itu anak saya yang kedua yang namanya Angel. Itu kan awal Agustus mau pertandingan. Pertandingan Kempo itu. Ya, jadi dan ini nggak main-main, ini mewakili Kota Solo kan Porprov, pekan tingkat provinsi. Nah, di situ saya bawa doa juga benar-benar supaya anak saya bisa pasti semuanya ingin berkemenangan. Nah, di situ
saya minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan bagi anak saya. Nah, di situ. Yang satu dulu, yang Oke. perjalanan menikah dulu Menikah ini. dulu ya. Oke. Anak saya yang pertama itu waktu bulan April ya itu. Sebelum menikah dia rindu pengen punya rumah sendiri. Nah, di situ anak saya juga berbicara, "Mah, saya pengen ambil perumahan gitu." Oke, saya dukung gitu. Itu memang kalau nanti sudah menikah kan memang harus benar-benar mandiri. Betul. Nah, dari situ saya ajak doa. Oke, kita doa supaya semuanya apa yang kamu inginkan itu lancar. Tuhan yang membackup sepenuhnya. Saya bilang gitu. Kemudian saya ajak doa dan anak saya mulai mencari-cari perumahan dan di dalam prosesnya itu akhirnya menemukan daerah Mojosongo sana. Prosesnya hanya 2 minggu. Jadi benar-benar. Tapi setiap malam itu tetap saya doakan supaya Tuhan berikan kemudahan demi kemudahan gitu loh. Puasa juga Ibu Maria? Waktu itu cuma 3 hari. 3 hari puasa? Ya, puasa supaya benar-benar. Karena saya percaya di dalam puasa itu karya Tuhan itu maksimal. Betul. Gitu loh. Dan kita lebih peka. Kita lebih peka menerima suara Tuhan itu lebih peka lah di situ. 2 minggu prosesnya sudah lancar, akadnya semuanya sudah dapat kunci dan benar-benar yang diberi kemudahan gitulah. Nah, sebelum nikah benar-benar dapat rumah ya? Sudah dapat. Nah, terus di bulan Juni, kemudian kan sebelum nikah, jadi dia berencana lamaran dulu. Lamaran sama ring sekalian. Nah, di bulan Juni itu waktu itu memang benar-benar untuk dana mungkin ya pas-pasan katakanlah seperti itu. Jadi saya belum berpikir untuk pernikahan itu nanti dananya seperti apa. Saya belum berencana, belum punya rencana yang matang. Padahal kalau orang lain tuh berpikirnya mungkin sudah rencananya sudah bertahun-tahun. Tabungannya ada kandel ya. Ini belum sama sekali. Belum, tapi saya percaya saya punya Bapak yang maha kaya lah di situ. Nah, waktu bulan Juni itu untuk lamaran juga ring itu lancar, tapi di sisi lain saya juga membiayai anak saya yang kuliah kan, yang adiknya itu waktu itu mau pertandingan juga di bulan Juni itu juga Tuhan berbicara, pokoknya doa puasa sama doa perang. Saya nggak tahu nanti buat apa, pokoknya doa perang, itu doa peperangan. Nah di situ hampir tiap malam saya doa karena peperangan. Sudah ikut doa, sudah sekolah jadi doa sekolah jadi ngerti doa, ya. Oh doa peperangan iya. kayak gini ya. Jadi sekolah doa itu. Nah di awal mau pertandingannya kan bulan Agustus. Di akhir bulan Juli itu saya waktu itu malam saya doa, saya minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saya doakan lagi? Tuhan kasih hikmat, doa peperangan untuk area yang mau dipakai buat kejuaraan. Jadi di gedung olahraga itu. Ini jadi Bu Maria doanya tuh dua sekaligus ya, untuk anaknya. Untuk ya? anak saya, untuk pernikahan dan juga untuk yang doa lomba. peperangan ya, untuk lomba. Di situ memang saya berat, dan di situ sebelum lomba itu saya sempat puasa 7 hari. Karena saya kalau hanya doa saja mungkin nggak begitu untuk istilahnya untuk nembak mungkin nggak tepat gitu loh. Jadi saya harus puasa. Karena puasa itu benar-benar memperkuat channelnya Tuhan tuh lebih deres gitu ya, lebih lancar gitu ya. Powernya lebih kuat. Ya. Tuhan kasih petunjuk untuk doa peperangan. Untuk doa peperangan. Setelah doa peperangan itu berapa hari Ibu doa peperangan? Doa peperangan sekitar 10 hari saya. Sekitar tiap malam. Oke. Tiap malam. Terus sampai itu mau hari H pertandingan. Jadi di awal Agustus. Di awal Agustus itu 2 hari sebelumnya kan untuk atlet sudah ke sana semuanya, sudah pergi ke tempat pertandingan. Jadi itu saya menyusul
Kemudian sampai tiba hari H saya di sana, saya masuk ke gedung olahraganya itu belum banyak orang, cuma ada beberapa orang tua karena semua atlet kan belum datang. Kemudian hari H itu pertandingan. Sebelum kebetulan anak saya itu si Angel ini ikut 4 kelas pertandingan. Jadi 4 kelas perorangan, kemudian pasangan, campuran dan beregu. Nah itu. Jadi setiap sesi mau dia bertanding itu kan ada babak penyisian. Saya ajak doa dulu. Saya kasih minyak urapan. Berarti Ibu benar-benar dampingi itu ya? Iya, karena memang itu di setiap event-event sebelumnya saya juga selalu mendampingi. Bahkan ada temennya itu yang ngolok-ngolok istilah itu. Jadi pawangnya kan. Memang ya, memang ini pawangnya, backingannya. Tanpa Tuhan mana bisa ya. Begitu. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Angel bisa itu. menang Jadi apa setiap mau bertanding saya ajak doa dari babak penyisian, kemudian semifinal, terus final. Itu benar-benar doa. Saya doa selama dia bertanding, saya pun doa. Peperangan saya bahasa roh, karena saya pakai masker jadi nggak begitu kelihatan. Jadi saya tutupi, saya terus sambil bahasa roh, tangan saya arahkan, saya minta bahwa Tuhan itu mengirimkan malaikat untuk membantu dia. Puji Tuhan, setelah pertandingan demi pertandingan, babak penyisian, final semuanya, anak saya di 4 kelas itu menang semuanya. Dapat 2 emas, 2 perak. Puji Tuhan. Luar biasa. Gitu. Yang emas itu yang apa aja? Emas itu yang pasangan sama bergu. Sama bergu. Ya. Kalau yang perorangan dapat perak, karena sebenarnya dia dapat emas, tapi ada kecurangan tadi. Sebenarnya dia masuk, harusnya dia dapat beberapa kali nilai untuk masuk, tapi tidak dimasukkan. Gitu, karena tidak apa-apa lah ya. Karena targetnya itu harusnya kan 4 emas. Itu pengennya itu. Lombanya di mana itu? Di Gerobokan. Oh, di Semarang. Di Semarang. Berarti ya memang kayaknya tuan rumah nggak menang nggak enak gitu. Oke lah, yang penting prestasi demi prestasinya benar-benar perjuangan doanya ya. Nah, balik lagi sekarang yang berarti saya tertarik yang Ibu tadi keliling dari doa ke doa ditunjukkan Tuhan itu benar-benar nyata ya, kuasa Tuhan benar bekerja ya. Bahkan ada yang pakai. Berarti banyak ya orang-orang yang gitu kali ya. Orang-orang yang pakai, yang mau bertanding itu. Nah, pakai kuasa-kuasa sebetulnya seperti bertanding itu justru kekuatan yang spiritualnya ini ya. Di situ. Tapi makanya saya jadi belajar gini. Tuhan Yesus itu paling hebat berarti. Betul. Ya Bu ya. Betul. Mereka sudah pasang sedemikian rupa bisa menunjukkan. Ketika seorang pendoa yang ditunjukkan Tuhan bisa mendoakan di mana tempat yang harus didoakan, benar-benar Yesus itu ajaib ya Bu ya. Oke, lanjut yang Andika, ini waktunya sudah enggak ini. Yang Andika gimana tuh? Yang Andika untuk pernikahannya Ibu katanya kan udah nggak punya. Iya, waktu itu jadi padahal sudah buat ring ini yang buat pertunangan ini selesai. Nah, setelah pertandingan anak saya selesai, saya doa lagi di Pondok Daud bulan Julinya. Kan tinggal beberapa Juli, Agustus, September kan sudah ini. Tuhan, saya benar-benar menyerah. Tuhan, saya ini nggak punya dana. Tapi saya ingin menikahkan anak saya mau ngunduh mantu. Tapi saya percaya Tuhan berikan hikmat apa. Saya cuma gitu. Saya berikan hikmat apa dan Tuhan, saya percaya Tuhan itu maha kaya. Tuhan juga nggak akan pernah mempermalukan setiap anak-anaknya. Nah itu, di situ saya puasa juga 7 hari. Karena yang saya hadapi ini bukan main-main. Maksud saya memang menyangkut banyak orang juga. Nah, waktu itu Tuhan cuma kasih hikmat 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Itu yang harus saya doakan sama doa peperangan. Itu doa peperangan tetap. Nah, itu beberapa malam saya doakan juga. Sekitar 5 hari tiba-tiba ada saudara saya datang.
Itu hari kelima Ibu. Iya, Oh, saya puasa. setelah doa, Hmm. Mbak untuk pernikahan Andika nanti dananya saya siapin, nanti dibayar kalau sudah selesai semuanya, gitu loh. Itu tanpa dimintain tolong gitu. Ya, Tanpa kayaknya Bu Maria ngomong gitu. ya, karena kan mungkin ya ada dengar-dengar dari keluarga Ya. ya. Nah itu, jadi memang ada saudara yang pengen membantu, membackup Itu kalau dulu. bukan Tuhan mana mungkin ya. Puji Tuhannya di situ. Jadi saya benar-benar Tuhan itu luar biasa. Dan saya nggak khawatir, tapi ya ada deg-degannya juga. Maksudnya saya belum pesen apa-apa, belum tempatnya, belum untuk cateringnya, yang lainnya. Ya saya cuma doa lagi gitu aja. Jadi benar-benar apa-apa itu saya cuma doa. Di situ saya cuma doa supaya Tuhan berikan tempat, berikan ininya, semuanya itu pas gitu loh. Maksudnya benar-benar gitu ya. tepat gitu loh. Dan Tuhan berkarya di situ sampai hari H pernikahan lancar, kemudian saya ngunduh mantu. Dan puji Tuhan, setelah jadi memang setelah 3 hari selesai itu sumbangan nggak saya buka, memang saya doakan terus, tiap hari saya doakan terus. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Itu saya doakan terus. Diperkatakan Jadi begitu saya terus. perkatakan terus. Karena memang hikmat Tuhan seperti itu. Dan puji Tuhan, setelah selesai kita buka dan saya bisa mengembalikan pinjaman itu sepenuhnya. Tuhan yang menutup semuanya. Puji Tuhan, itu benar-benar yang luar biasa. Bahkan berkelebihan, untuk makanan, untuk yang lain nggak ada kekurangan, bahkan sisa itu sampai saya pesan beberapa puluh dus, saya bagi-bagi ke tetangga gitu loh. Jadi firman-Nya itu benar-benar Tuhan genapi. Nah, wow. itu kalau kita benar-benar minta hikmat dulu. Sebelum kita melangkah minta hikmat Tuhan itu, nanti Tuhan kerjakan. Betul ya. Ingat-ingat ya pemirsa, sebelum melangkah minta hikmat. Kalau perlu doa puasa ini, kalau Ibu Maria. Jadi hikmatnya itu diperoleh saat doa puasa itu ya, benar Ibu ya. Betul. Oke. Karena di dalam kita berpuasa, Tuhan itu benar-benar berkarya maksimal. Benar-benar dengan kekuatan yang luar biasa gitu. Yes. Tanpa itu kita nggak bisa menerobos. Betul. Itu. Oke, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, Ibu Maria ada pesan sedikit buat pemirsa yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan seperti yang Ibu alami. Sebenarnya masih ada ini. Apa? Sedikit. Jadi di akhir tahun Tuhan berkati lebih lagi. Waktu debat presiden itu Bapak Gibran kan pakai jam tangan. Nah itu produknya dari anak saya, yang bikin anak saya Andika itu. Kemudian setelah itu kan di medsos viral. Setelah menikah dapat berkat lagi di situ. Jadi setelah viral kemudian gara-gara sebentar. Andika dapat berkat lagi secara mujizat ya, secara ajaib ya. Karena gara-gara jam tangan yang dipakai. Dia itu kan seneng main skateboard ya. Betul. Main skateboard. Nah, ada beberapa skateboardnya yang rusak gitu ya, patah gitu ya. Cuma dia didaur ulang. Dia sayang gitu ya. Kalau cuma dibuang kan sayang. Betul. Karena tidak bisa dipakai, makanya didaur ulang. Dan didaur ulang itu jadi apa? Jadi jam tangan, kacamata, terus aksesoris wanita kayak suweng, itu dia kayak bikin sendiri pakai tangan ya. Oke. Akhirnya jam itu sampailah ke tangan Pak Gibran dipakai saat debat talk show. Ya. Debat cawapres. Ya. Oke. Sampai akhirnya viral, kemudian ya itu jadi. Kenapa jam tangan ini bisa katakanlah semua orang pakai itu ya? Ada pertanyaan apa sehingga jam ini bisa viral? Saat itu memang benar-benar diunggah dari Kompas. Kompas jam lokal buatan anak negeri kan gitu. Jadi benar-benar saat itu sebelum debat kan beliau pernah membeli jam tangan itu di pameran. Waktu itu di The Colomadu, Solo. Nah,
Bahkan beliau memborong bersama Bapak Sandiaga Uno. Mhm. Nah, dipakai waktu debat. Begitu. Pas apa kok debat itu bisa nyangkut jam? Itu jadi benar-benar kayak diviralkan dari medsos itu, dari media sosial. Dan Gibran ngomong ini buatan Iya, ada. Nah, di anak orang videonya Solo. ada. Iya. Nah, anak orang Solo ini anaknya Ibu Maria yang namanya Andika. Dari kayu skateboard ya Bu ya? Papan skateboard ya. Itu kalau dijual harganya berapa Bu jam tangan itu? Iya, sekitar 600-an. 600-an. Iya, 600-an ribu, 400, ada 300, ada. Oh, gimana itu? Kalau bukan hikmat Tuhan apa bisa itu ya Bu ya? Skateboard. Karena skateboardnya dia tuh memang dari luar negeri semua ya. Iya, bahannya kan bagus. Karena gitu. memang untuk lomba ya beberapa Iya. kali Sering lomba. Andika ini menang Lomba, juga ya, menang lomba ya. Luar biasa kalau orang banyak doa banyak puasa. Yang jadi gongnya itu tahun ini Bu, Apa? 2024. Kita awali kan doa puasa juga. Betul. 21 hari. Dan puji Tuhan, di situ saya merasa Tuhan mau bawa saya itu apalagi, mau kasih hikmat, apalagi mau kasih mujizat apalagi. Nah, di situ awal tahun itu anak saya yang kedua tadi yang ikut lomba kejuaraan bilang di kampusnya, "Mah, di kampus saya ada seleksi magang kerja di luar negeri ke Jepang gitu. Tolong doakan saya ya Mah." Kemudian saya ajak doa bareng, malamnya saya ajak doa bareng. Beberapa hari kemudian ada seleksi tes. Jadi di situ dites kesehatan, tes wawancara, nggak tahu tes apa lagi, pokoknya diseleksi. Dan akhirnya lolos. Waktu itu hanya 4 orang yang diterima. Nah, sampai lolos, kemudian untuk mengikuti prosedurnya harus itu ngurus paspor sama visa. Nah, yang lainnya kemudian di sela-sela waktu itu dia juga harus ikut kursus bahasa Jepang. Nah, selama dia kursus dan puji Tuhan waktu dites semua siswa, anak saya masuk 3 besar. Jadi benar-benar Tuhan itu luar biasa gitu loh. Jadi sekarang sudah berangkat ke Jepang? Berangkat ke Jepang dan akomodasi sudah disediakan, apartemen disediakan, transportasinya juga disediakan. Jadi benar-benar kita nggak pakai nggak pakai biaya, semuanya dari Tuhan, sudah gratis. Gimana? Mau kurang percaya apa lagi? Semuanya gratis dari Tuhan. Berangkat kemarin tanggal 16 setelah Lebaran. Sekarang sudah di Jepang. Puji Tuhan, mujizatnya, pemurahan Tuhan semuanya. Coba kasih sesuatu kalimat yang bikin orang tuh kuat dalam Tuhan. Apa Bu Maria? Apapun yang menjadi pergumulan bagi setiap kita, tetap andalkan Tuhan. Percaya tuh pakai hati, bukan pakai pikiran. Kita nggak usah berpikir yang macam-macam caranya Tuhan itu gimana. Yang penting percaya, Tuhan kerjakan pasti itu. Dan satu lagi saya memang waktu itu dapat remanya yang Yesaya 60 ayat ya, Yesaya 61 ayatnya yang 20 itu. Yang bunyinya? Jadi intinya Tuhan menjadi penerang bagi saya dan hari-hari perkabungan saya sudah berakhir. Nah, di situ. Jadi benar-benar percaya akan firman Tuhan dan Tuhan kerjakan semuanya. Nggak usah mikir caranya. Nggak usah mikir caranya Tuhan gimana, saya juga nggak tahu. Pokoknya pasti Tuhan kerjakan. Nah, di situ. Jadi mari saya ajak setiap jemaat andalkan Tuhan. Apalagi kita diberikan fasilitas ya di gereja kita. Dengan Pondok Daud, sering-seringlah. Kalau ada masalah apapun larilah ke Pondok Daud. Nah, setiap firman yang disampaikan itu menjadi rema bagi setiap kita. Kalau mau dapat mujizat banyak, doa puasa. Banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat.
Cukup itu, luar biasa. Begitu ya pemirsa, acara Zona Mujizat kali ini, kalau saya sendiri ya lagi berbicara gini diberkati, saya berharap Anda saat melihat pun diberkati luar biasa. Banyak berdoa, banyak mujizat, sedikit doa, sedikit mujizat. Jadi yang hari-hari ini sedang bergumul, masalah apapun ya, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun Tuhan sanggup. Yang penting itu tadi ya, percaya dengan sepenuh hati, jangan mikir caranya. Biar Tuhan yang bekerja. Karena kalau kita mikir caranya, kita stres sendiri. Karena Tuhan itu tidak terbatas, kita ini terbatas. Jadi nggak usah mikir caranya, berdoa puasa saja, percayai setiap firman yang diberikan. Ada Pondok Daud di GPI Keluarga Allah Solo, Anda bisa mengikuti 24 jam secara onsite atau bisa juga online yang ada di luar kota ya. Jadi cari aja linknya Pondok Daud GPI Keluarga Allah, pasti ada. Oke, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita ketemu minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.